Silakan duduk. Masih. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, semangat ya. Sebelum kita melaksanakan aktivitas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kita berdoa selesai. Kalian kesini tujuannya untuk apa? Saya kesini untuk melakukan konseling individu. Melakukan konseling individu ya. Kalian kesini melaksanakan konseling individu. Jadi, tahu karena apa itu konseling individu? Saya kurang tahu. Kurang paham ya. Konseling individu itu adalah proses layanan yang diberikan kepada konselor untuk siswa untuk membantu menuntaskan masalahnya, ya. Jadi masalah kami di sini tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Jadi ibu tahu dari wali kelas kalian ya. Karena wali kelas kalian itu kasih informasi sama ibu bahwa kamu itu tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan sudah 6 kali ya, Alfa ya. Iya. Oke. Jadi sebelum kamu menceritakan masalah kamu kepada ibu, ibu dulu menjelaskan bahwa dalam melaksanakan konseling individu itu ada namanya asas kesukarelaan. Maksudnya asas kesukarelaan itu kalian datang di sini atas dasar kemauan sendiri, ya, tidak ada paksaan. Selanjutnya asas keterbukaan. Apabila nanti menceritakan masalah kamu sama ibu, itu harus terbuka ya, jangan segan. Karena kalau kamu tertutup, ibu tidak bisa membantu untuk mencari solusinya. Oke? Yang selanjutnya asas kerahasiaan. Masalah kamu itu dirahasiakan, hanya berdua aja yang tahu, hanya ibu dan kamu yang tahu. Paham? Paham. Jadi rahasiamu itu ditutup, ya, dirahasiakan. Jadi kalau nanti keluar dari sini, kalian itu tidak boleh menceritakan sama temanmu. Ibu juga begitu, makanya berdua aja lah, cuma ibu dan kamu aja yang tahu masalah kamu. Ada namanya dirahasiakan gitu ya. Oke, sudah paham kan? Paham. Oke, sudah paham. Kalau sudah paham, masalah kalian sekarang apa yang kalian alami? Rumah saya jauh, Bu. Terus saya juga tidak punya kendaraan. Masalahnya gimana? Kadang bisnya datang cepat, kemudian saya ketinggalan bis. Kok bisa kamu itu ketinggalan bis? Ya, jangan. Ya, karena bisnya jualannya pagi-pagi jam 6. Sedang sudah jalan. Jadi kalau umpamanya bisnya pagi-pagi jalan setengah, jadi kamu itu sampai di tempat tinggal bis itu sampai jam berapa? Kadang jam 7. Jam 7. Jadi kalau kamu nak sudah tahu bilang bisnya itu berangkat jam jam 5.30 ya. Harus kembali di situ. Jadi dalam sebulan atau minggu apa minggu? Dalam 1 bulan. 1 bulan itu berapa alfanya? 6. 6 alfa. Jadi kalau di buku tata tertib itu ini lihat kan, ini nah di buku tata tertib itu tidak hadir tanpa keterangan itu sebanyak 3 hari itu sudah dapat poin 15. Cuma 3 aja, ini sudah ada itu sudah dapat 6 ya. Jadi gini, karena di absen itu ada 3 yang apa ada 3 hanya sakit, licin, alfa. Jadi
yang dua ini nah, itu ada keterangannya, izin juga ada keterangannya, sakit juga ada keterangannya, apa ini yang bermasalah tidak punya keterangan itu lah yang dapat poin tuh, dia paham. Nah, jadi umpamanya kamu ini ketinggalan bis, jadi kamu kemana loh? Kalau semisal saya ketinggalan bis, saya pulang ke rumah. Pulang ke rumah, benar pulang ke rumah. Iya. Kamu pulang ke rumah itu langsung pulang ke rumah kalau ketinggalan bis. Iya. Tidak cari cara lain gimana supaya kamu bisa ke sini. Tidak pernah ke rumah saya dan jarak ke sekolah itu sejauh gitu. Kalau kalian di sekolah itu jauh. Jadi kemarin kalau kamu pulang langsung ke rumah, apa yang kamu lakukan di rumah? Kalau saya pulang ke rumah biasanya saya bantu orang tua kerja. Terus sekarang saya mengerjakan tugas dari rumah ke sekolah. Itu jadi tidak ada kalau tidak masuk kalau kamu ketinggalan bis tidak ada nelfon walinya sampaikan. Dikarenakan di sana tidak ada jangkauan jaringan, jadi saya mungkin kesulitan untuk menghubungi guru. Kok tidak ada jaringan di sana kan? Ya bukan jauh dari rumahannya. Soalnya kami di dalam perusahaannya memang. Saya kira ibu tuh kalau di perusahaan itu lapis jaringannya. Terus ibu jauh dari desa lah. Itu jauh dari situ. Jadi berapa bis yang bisa di sana itu yang antar sekolah? Cuman satu bis. Satu bis saja. Iya. Cuma untuk mengantar anak SMK gitu ya? Tidak. Untuk anak SD, SMP, SMK. Oh itu gabung? Iya. Jadi SD-nya di mana? SD, SMP-nya juga di sini. Oh di sini semua? Cuma satu bis? Iya. Oh saya kira ibu itu di sana itu ada 2 bis kah atau apa berapa? Enggak. Ya. Jadi cuma itu aja masalahmu itu yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan itu aja. Iya. Tidak punya kendaraan, jauh tempat tinggal, kadang ketinggalan bis, Pusat jaringan. bisa jaringan. Kalau mau ini, jadi kalau umpamanya mau nelponin walinya itu gimana nih? Gimana itu? Itu harus usaha sih Bu. Kadang apalagi kan tempat ada jaringan tuh jauh dari rumah, sekitar 3 atau 4 kiloan itu dari rumah. Itu jauh betul ya. Jadi kalau jauh begitu, karena ini nak ya, kita kan harus berani masuk sekolah. Jadi kalau ada begitu kan harus dihubungi walinya supaya wali KBM itu datang lagi tidak izin kan karena ini nak itu yang jauh memang ada kebijakannya dari sekolah ya. Yang jauh ada kebijakan dari sekolah karena memang dari dulu pertama kali masuk di sini itu memang ada sosialisasi orang tua siswa dengan guru. Jadi masalah statik itu disosialisasikan. Jadi kalau umpamanya kamu itu terlambat ataukah memang ada kendala lain karena maklumlah kalau di perusahaan itu kadang bisnya amblas, kadang juga faktor cuaca tidak bisa tembus, ya kadang bisnya rusak, itu bisa itu kalian itu nelfon walinya, saya ini Bu, tapi dengan syarat ada yang ini keterangan yang jelas atau dikatakan bisnya rusak, bisnya amblas gitu kan karena bukan cuma kamu bukan cuma kamu yang tinggal jauh, banyak teman-teman di sini yang tinggal jauh dari perusahaan, beberapa perusahaan di sini mana lagi yang menjaga sungai banyak ya. Jadi ibu ini ibu sampaikan bagaimana ibu carikan solusi, memberikan solusi bagaimana kalau kalian tinggal kos di sini supaya enak. Kalau untuk ngekos mungkin nanti lebih lanjutnya saya tanya sama orang tua saya. Ya karena kalau umpamanya kalau kamu tinggal di ini, umpamanya kalau kamu tinggal di perusahaan,
jauh begini terus. Jadi kendala lah itu, masalah pelajaranmu itu terkendala kan? Iya Bu. Ya terkendala. Ya, tapi saya lihat tugas-tugasmu itu ya bagus aja saya lihat itu. Jadi kalau bisa kalian di sini bisa ngontrak di sini, cari kos-kos yang dekat dari sekolah. Bisa kok jam 7 ngontrak di sini, jam 7 pagi bisa kamu jalan kaki ke sini kalau tidak kendaraan kan. Baru ini lagi nanti kalau semester bagaimana kalau semesternya ini, karena kalau nggak salah lama semester masih mau tinggal di sana. Ya nanti saya usahakan cara apa sama orang tua untuk cari kosan di dekat sekolah sini. Dan usahakan ya supaya kalian bisa masuk. Jangan sampai nih Alfa ini sudah 6 berarti sudah 30. Jangan sampai nanti itu gara-gara Alfamu itu tidak bisa naik kelas ya. Jadi kemarin itu orang tua kalian dipanggil ke sini karena supaya kamu itu dengan orang tua tahu bilang kamu itu mendapatkan alfa sebanyak 6 kali. Jadi makanya orang tua kamu dipanggil sama wali kelas kamu. Jadi juga wali kelas itu mau nanya apa benar kamu itu betul-betul tidak masuk sekolah tanpa keterangan itu petor kendaraan, terlambat bis, jauh dari rumah. Jadi menurut ibu orang tuamu kemarin itu pas ibu juga ada di situ sama wali kelasmu ya, memang sih orang tuamu bilang itu memang katanya kalau ketinggalan bis karena faktor jauh dari tempat kalian jauh dari ini. Berapa kilo? Ada 2, satu kilo jauh memang ya, apalagi kalau musim hujan. Jadi apa yang kamu bilang sama wali itu dengan jawaban orang tuamu itu sama ya, karena ibu panggil itu orang tuamu. Jangan sampai kamu itu minta ini padahal ke tempat yang lain, bukan ke sekolah, bukan untuk tidak ke sekolah karena memang tidak masuk karena ini faktornya ini yang tidak ada kendaraan jauh dari rumah ya. Karena banyak ada berapa teman itu minta izin tidak masuk sekolah, alasannya itu jauh lah apalah, padahal dia ke lainnya tidak ke sekolah, dia pergi jalan sama temannya. Makanya kadang orang tuanya kaget, kok bisa anak saya begitu. Tapi orang tuamu itu apa yang kamu ngomong sama guru walimu dan orang tuamu sama jawabannya. Kamu tidak ke sekolah karena faktor jauh dari tempat tinggal, apalagi sana tidak punya kendaraan dan sering ketinggalan bis ya. Jadi ibu harapkan bagaimana supaya kamu itu bisa masuk sekolah tepat waktu, rajin masuk sekolah ya. Bagaimana caranya? Karena apabila kamu terus-terusan kayak begini, nanti kamu itu tidak naik kelas karena faktorin apa ya. Jadi ibu harapkan supaya kamu di sini bisa masuk tepat waktu dan bisa belajar dengan temannya dan mengerjakan tugas-tugas sama temannya. Jadi sampai di sini kalian sudah paham apa yang ibu sampaikan? Sudah apa? Di sini supaya saya untuk memulai alfa saya, terus supaya saya bisa masuk sekolah kembali tepat waktu. Jadi apa yang kamu rasakan pas kalian mengadakan selesai mengadakan konseling ibu dulu? Yang saya rasakan, saya senang karena saya bisa menceritakan masalah saya, kenapa saya tidak bisa masuk sekolah, kenapa
kenapa saya tidak ada keterangan sama sekali dari saya sendiri. Terus saya juga bisa menceritakan masalah-masalah saya yang sudah saya hadapi di rumah atau di perusahaan. Iya. Sebelum diakhiri ya, kalian dulu isi ya pedoman, contoh penilaian hasil ya, penilaian hasil. Nah, ini lihat, ini keterangannya, ini SS ini sangat setuju, setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju, skornya 4, kalau sangat setuju skornya 4, setuju skornya 3, kurang setuju 2, sangat tidak setuju skornya 1. Jadi kasih tantangan aja gitu ya. Ya, oke. Sebelum kita akhiri konseling video ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Doa selesai ya. Baiklah, konseling individu hari ini Ibu sudah merasa sangat cukup, dan silahkan masuk ke ruangan kembali untuk belajar, dan insya Allah kalau ada waktu kita adakan konseling individu lagi dengan masalah yang sama. Ibu mau lihat apakah kamu sudah rajin masuk sekolah atau perlu ada sudah perubahan atau belum. Jadi Ibu mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan kalian ini untuk melaksanakan konseling individu. Terima kasih ya. Oke. Awas ada mobil.